Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu syurutul wusli tining paneka syarat usul syarat adus. Jadi pada kesempatan kali ini dalam kajian kitab Al-Yaqut An-Nafis kita akan membahas tentang syarat-syarat mandi besar supaya mandi besar yang kita lakukan dapat menjadi syarat akan sahnya sholat sehingga dikatakan sah. Syurutul wusli tining banyak-banyak syarat usul, syarat syurutul wusli tining banyak-banyak syarat usul hiya paneka tining ya syurutul wudu as-sabiqah paneka banyak-banyak syarat al-wudu syarat wudu as-sabiqah se kaade. Jadi syarat mandi besar adalah bisa diketahui dari syarat-syarat wudhu yang sudah kita bahas sebelumnya. Jadi artinya syarat mandi besar adalah syarat yang harus terpenuhi ketika orang itu hendak wudhu. Apa saja syarat-syarat wudhu yang kita sudah bahas sebelumnya, yaitu pada halaman berapa nih? Halaman 47 syurutul wudu'i khamsata asyarah. Jadi syarat-syarat wudu ada 15, begitu juga syarat mandi besar itu ada 15. Yang pertama harus Islam, kemudian yang kedua harus tamyiz, bisa membedakan apa kita bahas. Ada yang mengatakan dia bisa memahami khitab, memahami perkataan orang. Dia mengatakan makan sendiri, minum sendiri. Kemudian di antara syarat wudhu adalah suci dari haid dan nifas. Begitu juga dalam mandi besar harus suci dari haid dan nifas. Kemudian syarat selanjutnya wa amma yamna'u wusulal ma, bisa kalian baca sendiri dan kita sudah bahas pembahasan ini, bisa kalian lihat di video-video aku sebelumnya. Kemudian kita akan melanjutkan sunanul wusli, sunnah-sunnahnya mandi besar. Sunanul wusli tining paneka banyak-banyak kesunatan di dalam mandi rajih, dalam adus. Sunanul wusli kathiratun tining banyak-banyak sunnah adus, kathiratun paneka banyak. Minha paneka setengah dari sunul wusli al-qiyamu tining mancing. Jadi sunnah-sunnah mandi besar itu kata beliau banyak sekali. Di antaranya adalah berdiri. Yang pertama harus berdiri kalau bisa. Orang ketika hendak mandi besar itu sunnahnya yang lebih baik adalah berdiri. Kalau duduk ya ada apa-apa, tapi yang lebih baik adalah berdiri. Kemudian jadi nih syarat yang pertama sunnah yang pertama yaitu orang harus berdiri. Ya lebih baik adalah berdiri. Kemudian syarat selanjutnya adalah sunnah yang kedua. Yang pertama berdiri. Kemudian yang kedua, sunnah yang kedua adalah istiqbalul qiblah. Ya kalau bisa menghadap kiblat. Menghadap kiblat kalau bisa menghadap kiblat ketika mandi besar. Kemudian sunnah selanjutnya ketika orang mandi besar yaitu wudu. Wudu maksudnya wudu ya wudu sebelum mandi besar, ya. Jadi kalau orang ingin mandi besar hendaklah berwudu terlebih dahulu, ya. Kemudian sunnah selanjutnya adalah tasmiyah, membaca bismillahirrahmanirrahim sebelum mandi besar. Kemudian kesunahan selanjutnya adalah ta'ahudul ma'atifi ban aketiyaki lipatan. Jadi sunnah selanjutnya adalah
memperhatikan lipatan-lipatan yang ada di anggota badan ya, misalkan ya seperti ketiak, juga lipatan-lipatan perut tuh biasanya ada juga lipatan-lipatan atau lengkungan-lengkungan yang ada di telinga harus diperhatikan. Kemudian sunnah selanjutnya adalah wadalku. Wadalku ini memijat artinya. Dalam artian wadalku di sini anggota badan itu harus ditekan ya. Sebisa mungkin itu ditekan biar air itu sampai. Kemudian sunnah selanjutnya adalah taslis. Taslis ini mengulangi siraman sampai 3 kali. Kemudian sunnah selanjutnya watartibu af'alihi, dan menertibkan pekerjaan-pekerjaan ghusl. Bagaimana cara menertibkan pekerjaan atau tindakan yang dilakukan ketika orang mandi besar? Bi'an yalsilah, di sini keterangan dari tartib ya. Jadi dari sini bi'an yalsilal kafaini, ini keterangan tartib. Cara tertibnya bagaimana? Yalsil kafaini, yang pertama harus hendaknya membasuh kedua telapak tangan terlebih dahulu. Jadi kalau orang hendak mandi besar, yang perlu dilakukan pertama kali adalah membasuh kedua tangan beserta telapak tangan, biar dia mengetahui apakah airnya dingin, apakah airnya panas. Kemudian setelah membasuh kedua tangan dan telapak tangan, tsummal farjah wa ma hawalaihi, kemudian dia membasuh daerah kemaluannya dan daerah yang ada di sekitar kemaluannya. Jadi yang pertama adalah membasuh kedua tangan. Nih kalau cara orang ingin mandi besar, yang pertama sebelum Anda ambil gayung lalu Anda siramkan pada semua anggota atau semua sekujur tubuh, maka yang Anda perlu dilakukan pertama kali yaitu mensucikan atau membersihkan atau membasuh kedua tangan. Kemudian yang kedua adalah membasuh kemaluan dan sekitarnya. Kemudian setelah itu summa yatamadmadu wa yastanshiqah. Setelah itu berkumur lalu menghirup air. Kemudian setelah itu summa yatawaddau, kemudian dia ambil wudu. Summa yata'ahhada al-ma'atif, kemudian lebih memperhatikan akan lipatan-lipatan yang ada di badan, terutama di bagian perut, di bagian ketek atau ketiak ya. Kemudian di bagian telinga tuh, di bagian leher juga bisa, di bagian paha biasanya gak kena air, atau yang cewek di bawah payudara itu biasanya harus diperhatikan lebih. Tsumma yufidul ma'a 'ala ar-ra'si, kemudian setelah itu menyiramkan air dari kepala. Tsumma 'ala ma aqbalah minasyiqqil aimani, kemudian menyiram atau membasuh bagian kanan badan bagian kanan badan, tapi yang di depan bagian kanan badan tapi di depan. Tsumma 'ala ma adbara minhu, kemudian bagian kanan yang belakang
Thumma ma aqbalah minasyikil aisar, kemudian yang bagian kiri dari bagian kanan. Thumma alama adbara minhu, kemudian membasuh bagian kiri dari bagian belakang, ya seperti itu ya teman-teman. Jadi yang dimaksud tartibu af'alihi adalah pertama-tama orang kalau hendak mandi besar harus atau diperlukan untuk membasuh kedua tangannya terlebih dahulu, kemudian kemaluannya beserta yang ada di sekitarnya, kemudian berkumur, terus menghirup air, terus wudhu, kemudian memperhatikan lipatan-lipatan badan, kemudian menyiramkan air dari ujung kepala, kemudian bagian kanan dari bagian depan, kemudian bagian kanan dari bagian belakang, kemudian bagian kiri dari bagian depan, kemudian bagian kiri dari bagian belakang. Jadi ini tata cara orang ketika mandi besar. Ya, mungkin ini pertemuan kali ini. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.